Kisah makhluk hibrida kambing. Chimera dalam mitologi Yunani. Salah satu makhluk hibrida paling menakutkan dan legendaris adalah chimera. Berbeda dengan makhluk mitologis lain yang kadang memiliki sisi positif, chimera dikenal sebagai simbol kehancuran dan kekacauan. Chimera digambarkan sebagai makhluk berkepala singa, berbadan kambing, dan berekor ular atau naga. Tubuhnya yang menggabungkan tiga binatang buas ini menjadikannya simbol dari kekuatan yang tidak terkendali dan ancaman terhadap tatanan yang stabil. Bagian kambing yang berada di tengah tubuhnya menambah elemen liar dan tak terduga dari makhluk ini. Menurut mitos, chimera adalah keturunan Typhon dan Echidna, dua monster utama dalam mitologi Yunani yang juga melahirkan makhluk-makhluk lain seperti Cerberus dan Hydra. Dari garis keturunan ini, jelas bahwa chimera diciptakan bukan untuk menjadi jinak, melainkan sebagai perwujudan teror dan kekuatan destruktif. Makhluk ini dikisahkan tinggal di wilayah Lycia, sebuah daerah di Asia Kecil kini Turki. Ia meneror penduduk dengan napas apinya yang membakar segalanya, serta dengan keganasan tiga kepala yang mampu menyerang secara bersamaan. Tak ada satupun makhluk atau manusia yang bisa mendekatinya tanpa risiko besar. Bagian tubuh kambing yang berada di punggung atau bagian tengah tubuh chimera terkadang digambarkan memiliki kepala kambing yang juga bisa menyeruduk atau menyerang. Dalam beberapa versi cerita, kepala kambing ini mengeluarkan raungan aneh yang membuat musuh kehilangan fokus dan ketakutan sebelum diserang oleh kepala singa atau ekor naganya. Chimera akhirnya ditaklukkan oleh Bellerophon, seorang pahlawan yang naik kuda bersayap Pegasus. Dengan kecerdikan dan keberanian, Bellerophon menyerang chimera dari udara dan menembakkan tombak berujung timah ke dalam mulut kepala singa. Panas napas api chimera melelehkan timah tersebut dan membakarnya dari dalam hingga tewas. Kemenangan atas chimera melambangkan kemenangan akal dan keberanian atas kekuatan destruktif yang liar. Namun, meskipun chimera berhasil dikalahkan, citranya tetap hidup dalam seni, sastra, dan budaya populer sebagai simbol dari ancaman yang muncul dari ketidakseimbangan atau sifat gabungan yang tak terkendali. Dalam interpretasi modern, kata chimera bahkan digunakan untuk menyebut sesuatu yang mustahil atau tidak nyata, seringkali dalam konteks sains, seperti organisme hasil rekayasa genetika yang memiliki sel dari dua spesies berbeda. Ini menunjukkan betapa dalam dan luas pengaruh mitos chimera dalam budaya manusia. Sebagai makhluk hibrida yang mengandung bagian kambing, chimera menunjukkan bagaimana elemen kambing yang biasanya diasosiasikan dengan keteguhan atau kekerasan bisa berubah menjadi simbol ancaman ketika digabungkan dengan unsur-unsur lain. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kekuatan tanpa kendali bisa menjadi bencana dan bahwa keberanian serta strategi adalah kunci untuk menghadapinya. Kisah Capricorn dalam zodiak barat. Dalam mitologi kuno, berbagai makhluk hibrida diciptakan oleh imajinasi manusia untuk menggambarkan kekuatan alam, dewa, dan misteri kosmos. Salah satu makhluk yang paling menarik adalah Capricornus, atau lebih dikenal sebagai Capricorn dalam zodiak barat. Capricorn biasanya digambarkan sebagai seekor kambing dengan ekor ikan, simbol unik yang memadukan unsur darat dan air. Asal-usul Capricorn dapat ditelusuri ke dalam mitologi Yunani kuno. Sosok ini sering dikaitkan dengan dewa Pan, dewa hutan dan padang rumput yang memiliki tubuh setengah manusia dan setengah kambing. Pan dikenal akan kemampuannya melarikan diri dari bahaya, dan dalam salah satu kisah, ia melompat ke dalam sungai untuk menghindari monster Typhon, mengubah bagian bawah tubuhnya menjadi ikan agar bisa berenang. Ketika Pan berhasil melarikan diri dan memberitahu para dewa lainnya tentang bahaya Typhon, Zeus menghargai keberaniannya dengan menempatkan wujud hibridanya di langit sebagai rasi bintang Capricornus. Sejak itu, Capricorn dikenal sebagai simbol keberanian, kelicikan, dan kemampuan beradaptasi di dua alam darat dan air. Makhluk dengan bagian kambing juga muncul dalam berbagai kebudayaan lainnya. Dalam mitologi Romawi, Capricornus tetap diadopsi dari Yunani, tetapi dipandang sebagai simbol disiplin dan ketekunan. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri astrologi Capricorn yang dikenal pekerja keras, ambisius, dan penuh perhitungan.
Kambing sendiri sering diasosiasikan dengan ketangguhan dan kemampuan mendaki gunung yang terjal. Oleh karena itu, bagian kambing dari Capricorn melambangkan tekad kuat dan kemampuan mencapai tujuan meski dihadapkan pada rintangan yang sulit. Sementara itu, ekor ikan menunjukkan kedalaman, emosi dan intuisi yang tersembunyi di balik permukaan keras seorang Capricorn. Keunikan Capricorn terletak pada dualitas alamnya. Ia bukan hanya makhluk bumi yang teguh, tetapi juga makhluk air yang fleksibel. Dalam astrologi, simbol ini digunakan untuk menandakan pribadi yang bisa mengelola dunia nyata, sekaligus memiliki kedalaman spiritual dan emosi yang mendalam. Dalam seni dan sastra, Capricorn sering digambarkan dalam bentuk patung atau lukisan dinding di katedral dan manuskrip kuno. Seniman abad pertengahan sering menggunakannya untuk menekankan perpaduan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Representasi ini menggambarkan betapa Capricorn telah menjadi simbol lintas budaya yang syarat makna filosofis. Sebagai simbol zodiak, Capricorn ditempatkan pada periode waktu 22 Desember hingga 19 Januari. Ia menjadi penanda musim dingin di belahan bumi utara, yang secara simbolis merepresentasikan masa-masa sulit yang menuntut ketekunan dan ketahanan. Dengan demikian, Capricorn tidak hanya sekadar makhluk mitologis, tetapi juga lambang siklus kehidupan yang penuh tantangan. Dari kisah mitologis Pan hingga representasi astrologi modern, Capricorn tetap menjadi sosok hibrida yang menggugah rasa ingin tahu. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kekakuan, tetapi juga dari kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bertahan dalam dua dunia yang berbeda. Dalam simbolismenya, manusia menemukan cermin dari perjuangan dan harapan mereka sendiri. Makhluk mitologis Pan dan satir. Dalam mitologi klasik, terutama dalam tradisi Yunani dan Romawi, terdapat makhluk setengah manusia setengah kambing yang disebut satir dan faun. Kedua makhluk ini seringkali digambarkan memiliki tubuh bagian atas manusia dengan wajah berjanggut dan bertanduk dan bagian bawah kambing, termasuk kaki berbulu dan kuku belah khas kambing. Penampilan mereka yang liar dan penuh semangat membuat mereka menjadi simbol dari insting alamiah dan hasrat yang tak terkekang. Dalam mitologi Yunani, satir dikenal sebagai pengikut setia dewa Dionysus, dewa anggur, pesta, dan kegembiraan. Mereka mencintai musik, tarian, anggur, dan perempuan, dan kerap digambarkan sebagai makhluk yang riang, nakal, dan tak kenal malu. Satir kerap membawa seruling atau alat musik lain, menari di hutan, dan hidup bebas tanpa aturan. Sementara itu, dalam mitologi Romawi, muncul makhluk serupa yang disebut faun. Faun memiliki banyak kesamaan dengan satir, namun seringkali digambarkan dengan sifat yang lebih lembut dan filosofis. Mereka diasosiasikan dengan dewa Faunus, dewa hutan dan kesuburan, dan dianggap sebagai roh penjaga alam yang memberikan pertanda dan mimpi kepada manusia. Kaki kambing yang menjadi ciri khas satir dan faun bukan hanya sekadar penanda visual. Bagian tubuh ini melambangkan hubungan mereka yang erat dengan alam liar, terutama hutan dan gunung. Kaki kambing memungkinkan mereka bergerak lincah di medan terjal, melambangkan kebebasan dan ketidakterikatan terhadap norma manusia. Dalam banyak kisah, satir dan faun sering muncul sebagai makhluk penggoda atau penguji moralitas manusia. Mereka menggoda para petualang yang tersesat di hutan dengan musik atau ilusi, memancing mereka untuk mengikuti hawa nafsu atau menantang batas logika dan akal. Meski begitu, mereka bukan makhluk jahat, mereka hanya mewakili kekuatan alam yang liar dan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Salah satu satir paling terkenal dalam mitologi adalah Silenus, guru dan pengasuh Dionysus. Meskipun sering mabuk dan tampak konyol, Silenus dikenal bijaksana dan kadang menyampaikan nasihat filosofis yang mendalam. Ia menunjukkan sisi lain dari satir, bahwa di balik topeng kelakar dan pesta pora, terdapat wawasan tentang hidup dan alam semesta. Faun juga mendapatkan tempat khusus dalam sastra dan seni. Dalam puisi Romawi, mereka seringkali digambarkan sebagai penjaga padang rumput dan pemilik kebijaksanaan tersembunyi. Dalam karya-karya modern, seperti The Chronicles of Narnia,
Faun digambarkan lebih jinak dan simpatik, seperti karakter Tumnus yang ramah dan penuh kasih. Meskipun secara fisik tampak serupa, perkembangan budaya memisahkan identitas satir dan faun secara simbolis. Satir mewakili sisi hedonistik, liar, dan penuh gairah dari alam dan manusia. Sedangkan faun lebih menyimbolkan keseimbangan, kedamaian, dan hubungan spiritual dengan alam. Namun keduanya tetap menunjukkan betapa dalamnya keterkaitan manusia dengan dunia alami. Faun dan satir adalah gambaran dari pertemuan antara dunia manusia dan dunia binatang, antara akal dan naluri, dengan kaki kambing yang menapak di tanah, dan tubuh manusia yang mengangkat kepala ke langit. Mereka mencerminkan konflik dan keharmonisan antara keinginan pribadi dan tatanan kosmos. Mereka hidup dalam mitos sebagai pengingat bahwa dalam diri manusia pun ada jejak dari dunia liar yang tak sepenuhnya bisa dijinakkan.